Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. A'adzani wa iyyakum minan nar ya ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Rabbul Alamin, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumul qiyamah. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah merekalah orang-orang yang sukses. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran bahwa orang-orang yang sukses faqad faza fawzan 'azima. Orang yang bertakwa mereka telah mendapatkan kesuksesan yang paling besar. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang langsung diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah, menyampaikan kebenaran dan sebagai penyambung antara Allah dengan manusia. Kalau dia menjadi makhluk yang Allah utus untuk menyampaikan kebenaran, tentu pastilah Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara kebaikan yang Rasulullah SAW dapati dan kebanyakan orang tidak mengerti tentang kebaikan ini adalah Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW kekayaan. Sebagian orang hanya melihat kekayaan itu dengan harta, atau sebagian orang melihat kekayaan itu dengan memiliki banyak perbekalan hidup. Rasulullah SAW suatu hari pernah datang, suatu hari Rasulullah SAW pernah tidur di gudang makanannya. Ketika itu Umar bin Khattab datang. Kata Umar bin Khattab, ketika aku masuk ke gudang makanan Rasulullah SAW, aku cuma melihat beberapa liter saja gandum. Dan aku melihat Rasulullah SAW tertidur di atas pelepah kurma. Ketika Umar melihat itu, Umar menangis. Lalu dia datang mendekat Rasulullah SAW dan Rasulullah terbangun. Di punggung Rasulullah SAW bercak-bercak dan bekas-bekas dari pelepah kurma yang dia tidurkan. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah,
engkau ini Rasul, tidur di atas pelepah kurma, engkau utusan Allah, tapi gudang makananmu kosong. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang Roma penuh dengan kekayaan dan gemilang dengan harta-harta mereka. Maka Rasul mengatakan, walahum dunya walanal akhirah. Ya Umar, untuk mereka dunia, untuk kita akhirat. Ini kekayaan yang sebenarnya. Hati Rasulullah SAW kaya dan dipenuhi dengan kesyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hakikat daripada kekayaan sebenarnya yang dikatakan dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, dalam riwayatkan Imam Bukhari, laisa gina an kathratil ard, walakina gina nafs. Kata Rasulullah SAW, bukan orang yang kaya itu orang yang gelimang harta. Bukan orang yang kaya itu orang yang banyak hartanya, walakina gina nafs. Tapi orang yang kaya itu orang yang jiwanya merasa cukup. Inilah hakikat kekayaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Maka ketika dia tidur di atas pelepah kurma, atau dia tidur di kamar yang kosong dari perbekalan makanan, hati Rasulullah SAW adalah hati orang yang paling kaya. Allah lapangkan hatinya. Kata para ulama, disebutkan oleh Imam Abu Hatim dan yang lainnya, al-qanaah, rasa cukup itu ada di hati. Kalau di hati sudah cukup, maka tangan akan merasa cukup. Tapi kalau rasa di hati kurang, harta tidak akan pernah mencukupkannya. Sekarang kita banyak melihat orang miskin, bukan miskin hartanya, tapi miskin karena ketamakan dirinya. Kita melihat orang sekarang rakus bukan karena dia tidak punya, tapi karena hilangnya rasa cukup dalam dirinya. Ya ibadallah, perhatikan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW menghayati kehidupan, dan bagaimana Rasulullah SAW bersyukur terhadap kehidupan. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbih, wa mu'afan fi jasadih, wa lahu qutul yaum, hizat lahu dunya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian yang di pagi harinya aminan fi sirbih, yang di pagi harinya aman dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam lingkungannya, mu'afan fi jasadih, sehat dalam jasadnya, walahu qutul yaum, dan dia memiliki perbekalan hidup hari ini, hizat lahu dunya, dia telah memiliki dunia. Sederhananya Rasulullah SAW memandang kehidupan. Jika kita telah memiliki tiga perkara ini, kita memiliki keamanan di pagi hari, kita memiliki kesehatan di tubuh kita, dan kita memiliki perbekalan hidup di hari ini, maka dunia telah kita miliki. Ketika ini yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, maka hilanglah ketamakan. Ternyata yang membuat orang miskin adalah tamak. Bukan perut yang lapar, tapi jiwa yang tidak akan pernah puas. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Lau kana ibni Adam wadiyan min dahab, labtagha thalithahuma." Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seandainya Bani Adam memiliki dua lembah emas, labtagha thalithuhuma, pasti dia akan mencari yang ketiga. Dua lembah emas seandainya dia punya, dia akan terus lapar dan akan mencari yang ketiga. La yamla jawful bani Adam ila turab, tidak akan bisa memuaskan dia kecuali nanti mulutnya dipenuhi dengan tanah di kuburannya. Ya ibadallah, ternyata kekayaan adalah pada kecukupan di jiwa. Ketika kita bersyukur kepada Allah, apa yang Allah berikan kepada kita, maka itu kekayaan yang sebenarnya. Ketika Allah berikan kepada kita keamanan, Allah berikan kita kesehatan, bahkan Allah berikan kita kecukupan di hari ini, maka pada hakikatnya itu yang harus kita syukuri. Orang yang miskin, orang yang kurang karena dia berpikir sesuatu yang terlalu jauh, atau dia tidak bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Bahkan orang yang selalu merasa kurang dan akan timbul dalam dirinya hasad, timbul dalam dirinya tamak, timbul dalam dirinya serakah, timbul dalam dirinya rakus, karena dia hilang dalam dadanya rasa kecukupan. Dalam ayat atau para ulama mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, qad aflaha man ruziqa kifafan faqana bima ata. Dalam hadis yang sahih,
Rasulullah SAW mengatakan, hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah SAW, qad aflah, telah beruntunglah mereka. Ruziqa kifafan, yang diberikan rizki secukupnya. Wa qana'a bima ata, lalu dia cukup, merasa tenang, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Inilah orang yang dikatakan kaya. Laisa gina an kathratil ard, walakina gina nafs. Bukan orang yang kaya itu orang yang berkelimang harta, kata Rasulullah SAW, tapi orang yang kaya, orang yang cukup jiwanya. Ya ibadallah, bagaimana agar seorang muslim merasa cukup dalam jiwanya? Yang pertama, hati kita, jiwa kita, angan-angan kita itu ada di bawah jari jemari Allah. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Maka agar Allah berikan kita kecukupan, bukan kita habiskan waktu kita 24 jam untuk mengejar dunia. Agar Allah berikan kita kecukupan, bukan kita memakan sesuatu yang Allah haramkan, bahkan itu tidak akan pernah cukup. Tapi agar Allah berikan kita kecukupan, yang pertama adalah kita memohon doa kepada Allah. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari jiwa yang tamak, jiwa yang tidak pernah cukup, jiwa yang serakah, jiwa yang tidak pernah kenyang. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika ilmin la yanfa, wa min qalbi la yakhsha, wa min nasbi la tasba', wa min du'a la yustajabalah. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari nafsi, dari qalbi la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsi la tasba', dari jiwa yang tidak pernah kenyang, jiwa yang tidak pernah puas, wa min du'a la yustajabalah, dan aku berlindung padamu ya Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Karena seorang muslim jika jiwanya terus merasa kurang, maka tidak akan pernah bisa mencukupinya kecuali tanah akan masuk ke dalam mulutnya. Jika seorang muslim atau jika seorang manusia, jika hilang dalam dirinya sifat qanaah, sifat merasa cukup, sifat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk memuaskan dirinya, bahkan pada hakikatnya dirinya tidak akan pernah puas. Ya ibadallah, di antara agar Allah Subhanahu wa taala berikan diri kita kecukupan, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, kata Rasulullah SAW, unzuru man huwa ila asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum, dzalika azdar ala tusdaru ni'matallahi alaikum. Kata Rasulullah SAW, agar kalian lebih tepat untuk bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Unzuru man huwa asfala minkum. Kata Rasulullah SAW, lihatlah orang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. Dzalika azdar alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Itu lebih tepat agar kalian bersyukur terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jangan kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih tinggi pada kita dalam kehidupan dunia. Jangan kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih tinggi dari kita kehidupan keberhasilan dalam dunianya. Tapi lihatlah orang yang di bawah kita, agar Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kecukupan, dan ini hakikat dari kekayaan. Lihatlah orang-orang yang lebih lemah dari kita. Lihatlah orang-orang yang sakit ketika Allah berikan kita sehat. Lihatlah orang-orang yang sempit ketika kita diberikan kelapangan. Lihatlah orang yang sulit ketika kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika azdar ala tasdaru ni'matallahi alaikum. Itu lebih tepat, itu lebih pas, dan itu lebih baik agar kalian bisa bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat ke atas, jika kita melihat orang-orang yang lebih berhasil dari kita, maka tidak akan pernah kita akan selesai. Karena jika kita melihat orang yang lebih hebat dari kita, inilah dunia, inilah yang dikatakan perlombaan dunia, perlombaan yang tidak akan pernah selesai, perlombaan yang tidak pernah ada garis finishnya, perlombaan yang tidak akan ada pemenangnya sampai tanah yang masuk ke dalam mulut. Perlombaan dunia, perlombaan yang meletihkan. Tapi jika permasalahan akhirat, permasalahan iman, permasalahan amal soleh, permasalahan surga, maka lihatlah orang lebih baik dari kita amalnya, orang yang lebih baik dari kita sedekahnya, orang yang lebih baik dari kita kepada Allah dalam ibadahnya,
orang yang lebih banyak sholatnya daripada kita. Ya ibadallah. Ini salah satunya yang diajarkan Rasulullah SAW. Lihat orang yang di bawah kita. Ketika kita melihat ada orang yang Allah lapangkan, Allah berikan lebih dari kita perkara dunia. Ingat, belum tentu Allah berikan akhirat untuk dia. Tapi ketika Allah berikan kepada kita akhirat, Allah berikan kepada kita keimanan, Allah berikan kepada kita ketakwaan, pada hakikatnya inilah yang dikatakan kunci surga. Bukankah Allah berikan kepada Fir'aun kekayaan yang hebat? Allah berikan kepada Namrud kekayaan yang hebat. Allah berikan kepada Qarun kekayaan yang hebat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala masukkan mereka ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih kita pilih? Kekayaan dunia tapi di akhirat dimasukkan ke neraka, atau diberikan dunia secukupnya tapi Allah janjikan dengan keabadian di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW, walahumud dunya walana akhirah. Untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat. Ya ibadallah, orang muslim adalah orang yang fokus kehidupannya untuk kematiannya. Bukan kita katakan kita tidak membutuhkan dunia, tapi bukan jadi keberhasilan dan titik keberhasilan adalah ketika orang berhasil dunia. Tidak. Tapi orang yang berhasil adalah orang yang dapat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Maka bagaimanapun keadaan kita, tapi hubungan kita dengan Allah baik, itulah yang terbaik. Ketika Allah berikan kita kurang tapi itu dekat dengan Allah, maka itu baik. Ketika Allah berikan kita sakit tapi ketika itu kita dekat dengan Allah, maka itu baik. Tapi ketika Allah berikan kelapangan harta tapi kita lupa kepada Allah, maka itu tidak baik. Ketika Allah berikan kita kesehatan tapi kita lupa kepada Allah, maka itu belum tentu kebaikan. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat kita abadi, dan kebaikan sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi prinsip hidup Rasulullah dan prinsip hidup para sahabat, sehingga mereka menjadi orang-orang yang akhirat menjadi tujuan hidup mereka. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita menjadi orang yang kaya. Kaya dengan kecukupan hati kita. Marilah kita menjadi orang yang cukup dengan apa yang Allah berikan dan bersyukur kepada Allah. Kalau ini sudah kita miliki, maka kita akan menjadi orang kaya, sehakikat orang yang kaya. Barakallahu walakum fil Qur'anil Karim wa na'afani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalin. Ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ibadallah. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari baginda Rasulullah SAW melewati sebuah pasar. Ketika dia melewati sebuah pasar bersama para sahabatnya, lalu baginda Rasulullah SAW melihat seekor bangkai kambing. Lalu Rasulullah SAW mengangkat bangkai kambing tadi. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mau bayar bangkai kambing ini dengan uangnya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, dia bangkai. Ya sudah, siapa yang mau? Kata para sahabat, ya Rasulullah, seandainya dia hidup saja, itu kambing yang cacat. Bagaimana lagi bangkai yang gratis engkau berikan pada kami? Apa kata Rasulullah SAW? Dunia itu lebih rendah di sisi Allah daripada bangkai kambing ini. Ya ibadallah, sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, kata Ali bin Abi Thalib, tidaklah orang yang berebut dunia kecuali mereka akan berebut dengan para anjing-anjing. Tapi orang muslim
Dia jadikan dunia kendaraan untuk ketemu Allah, bukan tempat perebutan. Seorang muslim, dia jadikan dunia ini cuma wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan tujuan hidup. Seorang muslim, tujuannya adalah lebih indah dan lebih mulia daripada dunia, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Mathalu dunya indallah kaya ja'al ahadukum isba'i fil yam." Perumpamaan dunia di sisi Allah bagaikan salah seorang kalian masukkan jarinya ke lautan. Fanzur bima yarji, perhatikan apa yang menetes. Yang menetes dari jari kita satu tetes itu dunia. Samudra yang luas itu akhirat. Maukah kita minum dengan yang setetes ini dan meninggalkan samudra yang luas? Orang yang pintar, orang yang cerdas tidak akan mau mencari yang setetes dan meninggalkan samudra yang luas. Orang yang cerdas, orang yang pintar, dia akan sabar untuk tidak minum yang setetes, tapi untuk mendapatkan samudra yang luas. Maka seperti itulah orang muslim, dia akan sabar dengan dunianya untuk mendapatkan akhiratnya yang besar. Dia akan sabar dengan kesulitan dunianya, tapi Allah berikan dia kecukupan. Karena hakikatnya dunia bagi seorang muslim adalah penjara, tapi surga bagi orang-orang kafir. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kata Rasulullah SAW, dunia ini penjara orang-orang beriman. Kita dipenjarakan dari nafsu kita, dipenjarakan dari keserakahan, dipenjarakan dari yang haram. Tapi Allah akan berikan kepada kita nanti di akhirat. Ya ibadallah. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, kana dunya ta'dilu indallahi janaha bawdah, masaqal kafir surbatal ma. Perhatikan perkataan Rasulullah SAW, perkataan yang betul-betul keluar dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya dunia ini di sisi Allah senilai dengan sayap nyamuk, masaqal kafir surbatal ma, Allah tidak akan berikan kepada orang kafir walaupun seteguk air. Kalau seandainya dia senilai dengan sayap nyamuk. Tapi ternyata Allah berikan itu semua kepada orang kafir. Bahkan mungkin orang-orang yang Allah bentangkan dunia kepada mereka adalah orang-orang kafir. Karena Allah ingin menguji mereka. Karena harta, dunia, dudukan, jabatan pada hakikatnya bisa menjadi ujian bagi kita. Inna amwalakum wa auladakum fitnah. Sesungguhnya anak kalian, harta kalian bisa menjadi fitnah bagi kalian. Ya ibadallah. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup itu adalah sumber kebaikan. Tapi merasa tidak cukup inilah sumber kerusakan. Mengapa orang mau mengambil yang haram? Mengapa orang mau tercebur pada yang riba? Mengapa orang mau mengambil hak orang lain? Mengapa orang hasad kepada orang lain? Mengapa orang dengki kepada orang lain? Semuanya kembali kepada satu, tamak. Kenapa dia menjadi tamak? Karena dirinya tidak pernah merasa cukup. Dan jangan disangka ketika ketamakan itu terus ada pada dirinya, dia tidak akan pernah bisa puas. Bagaikan orang yang meminum yang tidak akan pernah bisa hilang dahaganya. Sebanyak apapun dia minum, dahaganya tidak akan pernah puas. Maka cukupkanlah kita dengan yang halal. Cari yang halal. Cukupkan dengan yang halal. Tinggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi harta kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan rizki kita sesuatu yang dapat menguatkan iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan rizki kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat derajat kita dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min du'a la yustajabalah. Allahumma Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.